Smash that robot! Wally. 10 seconds to self-destruct. You are now free to move around the cabin. Just a trim? You look gorgeous. Wally. Halo Besti, nongol lagi nih gue. Setelah lebih dari sebulan gak dongengin kalian nih. Ya maaf, kan admin belum punya AdSense nih. Jadi ya selama belum punya AdSense, gue harus nyibukin diri buat ngelakuin rutinitas. Ya kan karena dapur emak gue juga harus ngepel terus dong. Biar gue bisa makan gitu. Oke, langsung aja kita ke intinya. Kali ini gue mau bawain alur film yang berjudul Wall-E. Wall-E adalah sebuah film animasi yang diproduksi oleh Pixar Animation Studios dan dirilis oleh Walt Disney Pictures. Tokoh utama dalam film ini adalah sebuah robot bernama Wall-E. Film ini dirilis tanggal 27 Juni 2008. Film ini disutradarai oleh Andrew Stanton. Yang unik nih, karakter-karakter dalam film ini sebagian besar suaranya tidak disuarai oleh manusia, tetapi oleh suara mekanik. Animasi Wall-E menceritakan tentang keadaan bumi pada awal abad ke-22. Sebuah perusahaan raksasa by and large atau yang disingkat dengan BNL menguasai perekonomian di dunia, termasuk pemerintahannya juga nih. Akibat dipenuhi sampah yang gak didaur ulang, maka bumi menjadi sangat tercemar oleh sampah-sampah elektronik, sehingga kelangsungan hidup manusia menjadi terancam. Untuk mencegah kepunahan manusia, Shelby Forthright, CEO by and large, melakukan pengungsian massal dari bumi selama 5 tahun di atas armada kapal luar angkasa eksekutif yang bernama Axiom, yang menyediakan setiap keperluan manusia dan dilengkapi dengan robot-robot yang semuanya berjalan secara otomatis untuk melayani kebutuhan manusia. Terus gimana nih kelanjutan dari kehidupan manusia 700 tahun kemudian? Skuilah gue ceritain. Scene diawali dengan diperlihatkannya bayangan gedung-gedung tinggi di permukaan bumi. Wait deh. Wah, ternyata semua itu adalah sampah. Dan ini nih tokoh utama kita kali ini, si robot mini yang bernama Wall-E. Wall-E dibuat oleh perusahaan grup global bernama BNL, singkatan dari By and Large. Wall-E diprogram untuk menyelesaikan tugasnya tuh, yaitu mengumpulkan sampah agar mudah untuk dileburkan. Karena CEO dari BNL berpendapat kalau pada tahun 2110, bumi yang sudah tercemar oleh sampah dan munculnya berbagai racun di permukaan bumi, proyek pemulangan dari para manusia yang diungsikan pun digagalkan. Lalu pada tahun 2815, kira-kira 700 tahun kemudian, atau hari ini nih tepatnya, hanya tersisa satu Wall-E kecil yang tersisa. Dia berhasil survive tuh dari keadaan bumi yang sekarang dengan cara mengambil suku cadang dari robot-robot Wall-E lain yang sudah gak berfungsi. Wall-E pulang ke tempat tinggalnya. Di sana ia menyetel sebuah film klasik romance tahun keluaran 1960-an. Wall-E pengen banget ngerasain gimana rasanya berpegangan tangan seperti di adegan film itu. Di sana ternyata dia juga ngumpulin berbagai part dari robot lain dan mengoleksi barang-barang yang menurutnya unik. Di sana juga dia ditemani oleh seekor kecoa tuh, dan tiba-tiba badai pasir pun menerjang. Hari telah berganti. Rutinitas Wall-E diawali dengan berjemur. Enggak, jadi tuh dia ternyata robot yang udah gunain bahan bakar dari pancaran sinar matahari. Lanjut, Wall-E pun kembali ke tempat kerjanya, yaitu ke tempat sampah untuk menyusunnya. Dan lagi, dia juga nyari barang-barang unik lagi dong, buat tambahan koleksinya.
Sampai suatu saat dia nemuin dan membuka kulkas. Ternyata di sana dia menemukan tumbuhan kecil. Dia pun bergegas menanamnya di sepatu boots dan membawanya pulang. Saat OTW pulang, dia melihat benda aneh. Lalu pun dia berusaha menangkapnya. Dia gak tahu tuh, ternyata itu adalah sebuah cahaya. Wall-E mengejar terus tuh sinar cahaya. Dan ternyata nih, sinar itu adalah sinar cahaya dari sebuah roket yang akan mendarat. Panik dong. Roket itu mengeluarkan sebuah robot yang lebih modern dan lalu meninggalkannya. Robot itu sepertinya diprogram buat nyariin sesuatu di bumi deh. Merasa jatuh cinta pada pandangan pertama, Wall-E pun caper tuh. Tapi sayang, robot putih itu fokus dengan misinya. Ya, dicuekin deh. Dan sampai di suatu momen ketika badai pasir menerjang, Wall-E mengajak robot putih itu ke tempat tinggalnya. Dan akhirnya mereka pun berkenalan. Dan robot itu bernama Eve. Di sana Wall-E pamerin tuh berbagai koleksinya. Dan dia juga memperlihatkan film klasik tadi. Lalu mengajari Eve berdansa, tapi Eve malah gak sengaja ngerusak bagian dari Wall-E. Lalu Wall-E pun menggantinya dengan part simpanannya. Setelah itu, Wall-E memberinya hadiah perkenalan berupa tanaman yang barusan dia temui. Eve pun meng-scan hadiah dari Wall-E. Tapi inilah yang terjadi. Eve mendadak menjadi nonaktif setelah menerima sebuah tanaman. Ternyata misi Eve adalah mencari tumbuhan di bumi. Wall-E yang bingung pun berusaha melindungi Eve, mengajaknya jalan-jalan, sampai mengajaknya berjemur juga tuh. Melihat Eve yang terbujur kaku dan merasa usahanya sia-sia, Wall-E pun melanjutkan rutinitasnya dengan perasaan yang kacau. Saat Wall-E mengais sampah, terlihat roket yang dia pernah lihat sebelumnya datang kembali. Wall-E yang melihat Eve diambil oleh roket itu pun berusaha mengejarnya, dan dia malah terbawa pergi oleh roket itu. Roket itu berlabuh di sebuah kapal induk yang bernama Axiom, milik perusahaan BNL. Wall-E berhasil menyelinap dan terlihat banyak robot Eve di sana. Ternyata nih, di sana juga terdapat ribuan robot dengan tugasnya masing-masing yang akan selalu membantu dan memanjakan manusia di dalamnya. Dari sekian banyak Eve, Wall-E kayak ngerti banget gitu. Eve yang dia kenal yang mana. Eve pun diperiksa dan dibersihkan. Robot MO yang mengetahui kalau Wall-E begitu kotor, Wall-E pun langsung dibersihkan juga dong. Wall-E terus ngikutin Eve tuh sampai dirinya gak sengaja nyadarin manusia yang pandangannya selalu terpaku kepada layar yang ada di hadapannya. Hingga si manusia pun sadar kalau tempatnya sekarang tuh begitu indah. Manusia-manusia di pesawat Axiom ini begitu gemuk dan terlihat malas. Seperti yang terlihat, semua aktivitasnya dibantu oleh robot. Hingga lambat laun mereka kehilangan kalsium dan membuat mereka susah buat berdiri. Wall-E terus mengejar Eve hingga mereka sampai di dek kapten. Kaptennya pun juga baru bangun dari boboknya tuh. Lalu memberi sambutan kepada para manusia karena hari ini adalah hari anniversary pesawat Axiom ke 700 tahun. Gile, 700 tahun di luar angkasa men. Dan hari ini tuh ternyata ada kabar gembira buat mereka, yaitu telah ditemukannya tumbuhan yang masih bisa hidup di bumi, yang artinya bisa balik lagi nih ke bumi setelah sekian lama mengungsi. Bisa-bisanya memanjakan diri disebut mengungsi. Aneh. Sekarang tugas kapten adalah meletakkan tanaman itu ke sebuah tabung hologram untuk menuntun Axiom kembali ke bumi, ya sebagai GPS gitu deh. Setelah disadarkan, Eve yang tahu kalau Wall-E juga ada di Axiom pun panik dong. Dia pun menyuruhnya untuk bersembunyi. Saat Eve diperiksa dan mau diambil sampel tumbuhan di dalam tubuh Eve, ternyata gak ada dong. Gak tahu deh kemana. Padahal kan udah bener Eve yang ini ya. Gak mungkin kan ketukar sama Eve yang lain. Toh Eve yang ini tuh juga kenal sama Wall-E.
gak mungkin ketukar lah. Lalu robot roda kemudi yang bernama Auto pun menyuruh bawahannya untuk membawa Eve ke tempat reparasi karena menganggapnya sebagai robot yang error nih. Dan karena Wall-E kelihatan dekil, dia pun dibawa juga. Kapten yang dapat sampel tanah dari bumi pun penasaran sama keadaan bumi. Googling dong dia. Sesampainya di tempat reparasi, mengira Eva akan dirusak, Wall-E pun panik dan malah ngebuat onar tuh, yang mengakibatkan Wall-E dan Eve dicap sebagai robot yang jahat. Gak mau direpotin sama tingkah Wall-E yang udik, Eve pun ingin memulangkan Wall-E ke bumi dengan roket kecil. Tapi Wall-E menolak tuh karena udah pengen deket terus sama si Eve. Di waktu yang sama, ada suara robot yang masuk ruangan. Mereka pun bersembunyi dan mengintip. Dan ternyata nih, robot bawahan Auto lah yang mencuri tumbuhan yang dibawa Eve dari bumi. Robot itu meletakkannya pada roket yang akan mengantarkan Wall-E ke bumi. Tapi robot itu mengatur roketnya agar roket itu meledak setelah beberapa detik meluncur. Nahas, Wall-E yang ingin mengambil lagi tumbuhan itu gak tahu kalau roketnya tuh segera meluncur. Eve yang panik berusaha mengejarnya melalui corong pelontar. 8, 7, 6. Sempat putus asa juga nih, tapi ternyata Wall-E berhasil selamat dong, dan Wall-E juga berhasil mengamankan tumbuhan tadi. Eve pun seneng banget nih, lalu mereka terbang ke girangan. Manusia yang tersadar dari paparan gadget pun melihat mereka begitu senang. Dan kapten yang masih begadang pun diminta Auto untuk bubuk dulu tuh. Earth is amazing. These are called farms. Dan karena status Wall-E dan Eve adalah sebagai buronan, mereka memasuki kapal Axiom dengan menyelinap. Eve yang gak mau kalau hal ini kembali gagal, meminta Wall-E untuk menunggu dan bersembunyi. Lalu Eve pergi ke tempat kapten sendirian untuk menyerahkan tumbuhan tadi. Kapten yang menerima tumbuhan itu pun merasa senang. Lalu dia pun ingin melihat keadaan bumi sekarang lewat rekaman yang berada di tubuh Eve. Tapi sayang, keadaan bumi sudah dipenuhi sampah. Kapten pun kembali bersedih. Eve yang juga melihat rekaman di bumi merasa tersentuh saat melihat cuplikan Wall-E yang selalu menjaga dirinya saat berada di mode standby. Lalu dia menyadari keinginan Wall-E, yaitu ingin memegang tangannya seperti di potongan drama klasik yang ditunjukkan Wall-E pada dirinya waktu itu. Lagi-lagi Wall-E yang gak sabaran kembali menyusul Eve dari lubang pembuangan. Robot Auto yang meminta kapten agar istirahat pun mengetahui niat kapten yang ingin kembali ke bumi dan lalu berusaha merebut tanaman itu. Lalu Auto pun memperlihatkan rekaman kapten senior yang mengatakan kalau bumi kini sudah tidak dapat ditinggali oleh manusia lagi karena sudah terpapar oleh banyaknya sampah, gas racun, dan berbagai macam radiasi lainnya. Kapten yang bersikeras pun berspekulasi bahwa ini adalah 700 tahun yang lalu, yang mungkin di masa sekarang bumi udah kembali pulih dan siap dihuni kembali oleh manusia. Tapi Auto yang diprogram untuk menuruti setiap perintah kapten senior pun memberontak dan lalu menyuruh robot bawahannya untuk mengambil tumbuhan itu lalu membuangnya. Tapi di saat yang sama, Wall-E muncul dari lubang pembuangan. Kesal dengan hal itu, Auto pun langsung menyetrum Wall-E dan juga menonaktifkan Eve lalu melemparkannya bersama Wall-E ke pembuangan. Kapten yang gak bisa bebas bergerak pun juga dikarantina. Di bawah sana, Eve dan Wall-E akan dibuang ke luar angkasa setelah dipadatkan oleh robot Wall-E raksasa. Berkat robot MO yang masih mengejar dan terus ingin membersihkan Wall-E Little Wall-E maksudnya, mereka berhasil terselamatkan tuh. Tapi akibat dari sengatan listrik dari Auto, komponen Wall-E pun ada yang shock tuh. Eve pun mencoba mencari suku cadang yang mungkin cocok untuk Wall-E. Tapi dia teringat tuh sama suku cadangnya yang hanya ada di bumi. Eve pun bergegas ke dek kapten. Kini Wall-E dan Eve dibantu dengan robot-robot yang error tadi.
Auto sadar kalau Eve dan Wall-E masih berada di kapal Axiom. Lalu Auto pun menyuruh robot keamanan untuk menghalangi dan menangkap mereka. Kapten pun gak tinggal diam dong. Kapten turut andil untuk hal ini. Lalu dia melakukan live dan memberi petunjuk kepada Wall-E dan Eve agar tumbuhan tadi mereka bawa ke lobi utama dan memasukkannya ke lubang tabung holodetektor agar kapal Axiom mendeteksi dan segera meluncur ke asal tanaman yang terdeteksi, yaitu bumi. Auto yang tahu hal itu memberi perlawanan kepada Kapten. Tapi Kapten ternyata berhasil menekan tombol agar para manusia dikumpulkan ke lobi utama. Tapi Auto terus menghalanginya dan lalu memiringkan kapal yang mengakibatkan para manusia terjatuh dari hover chair-nya. Terus terbang gitu. Tumbuhan tadi pun sempat hilang tertutupi oleh para manusia yang gelundang-gelundung. Tapi Kapten yang masih melawan Auto pun berhasil menonaktifkan program otomatis milik Auto dengan hanya menekan satu tombol doang tuh. Lah anjir, kirain harus diprogram ulang gitu. Wall-E berusaha menahan tabung holodetektor agar tidak masuk kembali meskipun dirinya bakalan kejepit. MO yang nemuin tumbuhan tadi langsung secara estafet melemparkannya kepada Eve, lalu memasukkannya ke dalam tabung dan mengeluarkan Wall-E. Koordinat bumi telah terdeteksi lewat tumbuhan itu dan Axiom pun akan segera melakukan lompatan hyper dengan kecepatan cahaya. Setelah mendarat, Eve langsung mengevakuasi Wall-E, mengganti part-partnya dan mengisi baterainya. Namun sayang nih, Wall-E yang telah siuman ternyata kembali ke pengaturan pabrik, menjadi Wall-E seperti saat awal program, yaitu sebagai robot pemadat rongsokan. Eve shock dong, bingung dengan yang terjadi pada Wall-E. Eve yang teringat dengan keinginan Wall-E yang selalu ingin memegang tangannya seperti di drama favorit Wall-E, Eve pun memegang tangan Wall-E dan ternyata bisa dong. Aliran listrik yang mengalir dari tubuh Eve memancing ingatan Wall-E untuk kembali. Kini manusia keluar dari pesawat lalu belajar menanam tumbuhan itu di bumi. Dan singkat waktu, tumbuhan kecil-kecil nan hijau pun mulai tersebar dan film pun rampung. Gila cuk, sampahnya banyak banget, tapi manusia tinggal segitu doang. Tapi gak tahu juga sih, mereka tuh ada di satu kapal Axiom itu doang, atau ada banyak lagi kapal Axiom yang lain yang masih menjelajah di luar angkasa. Tapi cuk, ayolah mulai dari sekarang, lah kurangin pemakaian sampah sekali pakai. Kayak sedotan lah contoh kecilnya yang lagi musim sekarang nih. Banyak banget yang pakai galon sekali pakai. Padahal kan sampah banget itu ya. Tapi ya bingung juga, karena ya gimana lagi, banyak yang beli. Terus juga kalau punya sampah elektronik tuh harusnya gak dibuang sembarangan. Bisa bahaya juga buat kita nantinya kan. By the way, kayaknya seru ya hidup di masa depan. Apa-apa dah dilayanin tuh sama para robot. Mager-mager dah. Oh ya, menurut lu gimana tanggapan lu tentang kondisi di bumi yang kian hari kian memprihatinkan berdasarkan animasi ini? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang gue mau pamit, mau lanjut bikin narasi buat film selanjutnya. Nah, bagi kalian yang mau request film yang mau gue ceritain, monggo komen, feel free ya. Terus jangan lupa dukung channel gue ini agar gue makin semangat kontennya. Sekian dari gue. Kiawo.